Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran fisika SMA kelas 10 semester ganjil, materi besaran dan pengukuran bagian 3. Pastikan sebelum melihat video ini kamu sudah memahami materi sebelumnya pada bagian 1 dan bagian 2, yaitu tentang besaran, satuan, dimensi, angka penting, dan notasi ilmiah. Di SMP, kamu juga sudah pernah mempelajari tentang pengukuran ini. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai patokan atau acuan. Penggunaan alat ukur harus disesuaikan dengan ukuran besar yang akan diukur, ketelitian yang diinginkan, dan bentuk benda yang diukur. Faktor yang mempengaruhi keakuratan hasil pengukuran: 1. Tingkat ketelitian alat yang digunakan. 2. Ketelitian dalam melakukan pengamatan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengamatan, yang disebut juga dengan kesalahan paralaks. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan, di antaranya adalah 1. Akurasi. Akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. 2. Presisi. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. 3. Sensitivitas adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. 4. Kesalahan atau error adalah penyimpangan hasil alat ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Idealnya, sebuah alat ukur memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik sehingga tingkat kesalahannya relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. Sekarang kita masuk pada alat ukur besaran panjang. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kamu semuanya sudah pernah melihat penggaris atau mistar yang biasa digunakan dalam pelajaran matematika, atau biasa kamu gunakan untuk menggaris buku. Penggaris atau mistar biasa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki skala atau skala yang digunakan pada penggaris adalah satuannya cm. Biasanya ada ukuran terkecil yaitu 15 cm, ada yang 20 cm, ada yang 30 cm, bahkan ada yang 1 meter. Pada penggaris, seperti kamu ketahui juga bahwa skala terkecilnya itu adalah 1 mm. Jadi, skala terkecil pada penggaris adalah 1 mm. Silahkan kamu perhatikan lagi pada penggaris yang kamu punya, di mana pada konversi satuan, 1 mm itu juga sama dengan 0,1 cm. Alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Ada yang disebut dengan rahang bawah, ini adalah rahang atas, ini adalah skala nonius, ini skala utama. Jika skala nonius ini kita geser-geser, maka pada bagian ujung juga akan keluar berupa batangan. Nah, fungsinya apa? Pada jangka sorong ini, rahang bawah ini seandainya kita ingin mengukur diameter luar sebuah silinder, bisa kita gunakan rahang bawah. Kemudian, jika kita ingin mengukur diameter dalam sebuah silinder atau tabung, kita bisa menggunakan rahang atas. Kemudian, seandainya kita ingin mengukur kedalaman sebuah tabung reaksi, misalnya bisa kita gunakan bagian yang di belakangnya. Sekarang, bagaimana cara kita membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong ini? Biasanya, jangka sorong yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu sudah dibuatkan ketelitiannya. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita gunakan jangka sorong yang memiliki ketelitian yaitu 0,01 cm. Bisa kamu perhatikan bahwa ketelitiannya ini, angkanya itu lebih kecil dibandingkan penggaris. Itu artinya bahwa jangka sorong ini lebih teliti dibandingkan penggaris. HB di sini adalah hasil baca, yaitu pembacaan pada skala utama ditambah dengan pembacaan pada skala nonius. Nah,
Skala utama itu gimana cara membacanya? Sama halnya dengan pembacaan pada penggaris atau mistar. Pembacaan pada skala utama, baca angka pada skala utama sebelum angka 0, skala nonius. Artinya, jika di sini adalah angka 2 yang terbaca, berarti kita membacanya angka 2 ini sebelum garis angka 0 pada skala nonius. Seandainya di sini sisa 2 garis atau 2 skala sebelum skala nonius, berarti bacaannya adalah 2,2. Sedangkan pembacaan pada skala nonius ini caranya baca skala yang tepat dempet dengan skala utama dan dikalikan dengan ketelitiannya. Untuk lebih jelasnya, silahkan kamu lihat pada contoh berikut ini. Contoh soal. Nah, pada pengukuran panjang dengan jangka sorong, kedudukan skala tetap dan nonius seperti pada gambar. Hasil pengukuran tersebut adalah, seandainya tidak disebutkan di soal dia alat ukurnya apa, jika tampilannya seperti ini, maka dapat kamu simpulkan bahwa ini merupakan gambaran dari jangka sorong. Nah, ini disebut dengan skala utama, yang bagian bawah adalah skala nonius. Pembacaan pada skala utama tadi adalah dengan cara membaca skala keberapa sebelum angka 0 skala nonius. Nah, ini adalah angka 0 skala nonius, berarti kita membaca sampai garis ke sini, yaitu 2,123. Dibacanya adalah 2,3 cm. Untuk skala nonius, lihat skala atau garis yang tepat dempet dengan skala utama. Garis keberapa yang tepat dempet? Kebetulan di sini adalah garis yang di sini, yaitu skala ke ini 0, berarti ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada skala keempat yang tepat dempet dengan skala utama. Jadi, hasil bacanya adalah penjumlahan dari skala utamanya yaitu 2,3 cm ditambah skala noniusnya adalah garis keempat dikali dengan ketelitiannya 0,01 cm. Silahkan kamu selesaikan matematikanya sehingga didapatkan 2,34 cm. Silahkan dipahami dan kamu cobakan sendiri. Jika kamu sudah bisa mencobakan sendiri, artinya kamu sudah memahami materi ini. Sekarang kita lihat mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup gambarnya seperti di sini. Kalau ditampilkan skalanya, bisa dibuatkan pembesarannya seperti ini. Nah, mikrometer sekrup ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan buku, ketebalan beberapa lembar kertas, ketebalan dari plat. Mikrometer sekrup ini dia lebih teliti dibandingkan jangka sorong. Dapat juga dilihat dari nilai ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Bagian-bagiannya adalah bagian di atas ini digunakan untuk menjepit benda yang akan diukur ketebalannya. Sedangkan bagian di sini disebut dengan skala utama dan ini adalah skala putar yang ada skala noniusnya. Bagaimana hasil pembacaan pada mikrometer sekrup ini? Sama halnya dengan jangka sorong, hasil bacanya adalah pembacaan pada skala utama ditambah dengan pembacaan pada skala nonius. Skala utama, cara membacanya adalah baca angka sebelum batas dari skala noniusnya ini, atau yang diputar-putar, baca angka sebelum garis ini. Kemudian skala noniusnya adalah baca garis yang tepat dempet dengan sumbu utama, kemudian dikali dengan ketelitiannya. Nah, bisa dilihat nanti di contoh soal setelah ini. Kemudian alat ukur besaran massa ada neraca, alat ukur waktu ada stopwatch, alat ukur suhu itu ada termometer. Ini semua juga sudah pernah kamu pelajari di SMP, silahkan diulang-ulang kembali. Nah, ini kita lihat dulu contoh soal dari penggunaan mikrometer sekrup. Bagaimana cara membaca hasil pengukurannya. Jika gambarnya seperti ini, berarti ini adalah mikrometer sekrup. Bisa kamu lihat, ini adalah skala utamanya dan ini adalah skala nonius.
Seperti yang sebelumnya, cara membaca skala utama, baca skala sebelum batas dari skala putarnya atau skala Nonius. Berarti sampai batas ini yang terbaca adalah skala yang di sini. Jika ini 0, berarti bacaan di sini adalah setengah, ini 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3. Berarti pembacaan pada skala utama adalah 3 mm. Nah, karena mikrometer tadi satuannya adalah milimeter. Kemudian pembacaan pada skala Nonius, lihat garis yang tepat dempet dengan sumbu utama, garis yang di sini. Perhatikan skala putar pada skala Nonius mikrometer sekrup ini, itu angkanya adalah atau jumlah skalanya adalah 50 skala. Berarti di sini ada 30, 31, 32, yaitu garis ke 32. Hasil bacanya adalah pembacaan pada skala utama yaitu 3 mm ditambah 32 dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm didapatkan hasilnya 3 ditambah 0,32 sama dengan 3,32 mm. Jadi silahkan kamu pahami dan dicobakan untuk penyelesaian soal bagaimana cara membaca pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Sedangkan untuk hasil pelaporan, ini mungkin juga sudah pernah dipelajari di SMP, hasil pelaporan kita singkat dengan HP, itu sama dengan hasil baca yang didapatkan, hasil baca ditambah kurang setengah dari ketelitiannya. Ketelitian. Jadi, kalau seandainya di sini hasil pelaporannya bagaimana? Hasil bacanya adalah 3,2 mm ditambah atau kurang setengah dari ketelitiannya yaitu 0,01 mm. Jadinya 3,32 tambah kurang dari 0,005 mm. Jadi ini fungsinya adalah seberapa akurat hasil pengukuran yang kita dapatkan. Bisa aja hasil pengukurannya lewat 0,005 mm atau kurang dari 0,005 mm. Jadi untuk video kali ini sampai di sini, silahkan kamu cobakan untuk soal-soal yang lain yang ada pada bagian tugas yang Ibu bagikan di bawah video, linknya di bawah video ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.